Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita yang berada di tanah suci telah selesai melaksanakan segala ritual simbolisasi ibadah haji. Kemudian doa kita bersama agar mereka bisa kembali ke tanah air berada dalam keadaan sehat lahir batin dan mereka semua mendapatkan haji yang mabrur. Maka tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang wisdom atau kebijaksanaan atau makna metaforis dari simbolisasi ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala teks keagamaan dalam ajaran agama Islam ini tidak mesti kita pahami secara makna tekstual, tapi juga ada makna kontekstual, ada makna hakikat, ada juga makna majas atau makna metaforis di balik makna hakikat tadi. Ada yang tersurat, ada yang tersurat, ada yang tersuruh. Tersurat, tersirat, tersuruh kalau kita bicara tentang hukum syariat. Ibadah haji itu tidak bisa dilepaskan dari simbolisasi. Ada ritualisasi, ada simbol dari ritualisasi itu. Bahwa ibadah haji dari seluruh ritualisasi simbol tadi itu ada makna metaforis. Tidak hanya sekadar makna hakikat. Misalnya, apa makna pakaian ihram yang berwarna putih? Apa makna majasnya? Mengapa harus warna putih? Mengapa tidak boleh warna hitam misalnya? Kemudian apa makna di balik ritual tawaf? Mengapa tawaf melawan putaran jarum jam? Mengapa tawaf membulat? Apa makna metaforis dari ritual tawaf itu? Setelah tawaf melakukan yang namanya sa'i. Apa makna metaforis di balik sa'i antara Safa dan Marwah? Apa makna simbol di balik wukuf di Arafah? Apa makna simbol ketika seseorang melontar jumrah? Apa makna simbol ketika mengadakan penyembelihan binatang kurban? Bahwa dari seluruhnya punya makna yang dalam. Bahkan ada ulama kontemporer menyebut haji mabrur itu terletak apakah memiliki sebuah makna terrealisasi nanti setelah dia kembali ke tanah air itu, apa makna simbol-simbol dari ritualisasi ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan secara singkat saja karena waktu kita pendek. Makna simbol dari warna putih itu bersih. Bersih itu adalah lambang dari keikhlasan melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau nyopai melaksanakan ibadah haji itu tujuannya lillah. Hanya ibadah haji dan umrah dijelaskan dalam Quran lillah.
Sementara salat tidak ada kata lillahnya. Wa atimul hajja wal umrah lillah walillahi 'alan nas. Ya kan? Lillah, untuk Allah. Itu adalah kesucian. Bahwa ibadah haji itu tujuannya tidak ada embel-embel lain. Misalnya embel lain itu supaya balik haji disebut gelar haji, hajah gitu. Atau dia setelah dia balik ke tanah air memakai seluruh simbol-simbol putih, kemudian mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Wah, bawa kau haji gua. Kok peci mau putih ya?" gitu. Jadi keikhlasan itu terus dijaganya. Nah, ketika dia tawaf di Ka'bah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tawaf itu kan melawan putaran jarum jam. Ketika seseorang tawaf itu sebenarnya dia melebur dengan alam semesta. Tidak hanya dia yang tawaf. Bulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, matahari berputar mengelilingi galaksi, galaksi berputar mengelilingi nebula. Alam semesta ini bergerak, berputar dan bertawaf sebagaimana orang tawaf di Ka'bah. Sementara Ka'bah itu sendiri adalah simbol keberadaan Tuhan di dunia. Dan tawaf bukanlah, dan Ka'bah itu bukan Tuhan. Tawaf adalah simbol keberadaan Tuhan di dunia. Tawaf sebagai arah kiblat kita ke sana. Tapi sesungguhnya hati kita kepada Allah. Tapi sekali lagi, kalau kita berada di Ka'bah lalu kita sembah Ka'bah itu maknanya berarti kita telah melakukan kesyirikan. Makanya Al-Quran mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah kalian menyembah. Tuhan memiliki Ka'bah, bukan Ka'bah itu disembah. Apa makna sa'i? Sa'i adalah usaha maksimal. Dimulai dari Safa berujung kepada Marwah. Safa adalah kesucian, Marwah kepuasan. Jadi kalau balik ke tanah air kau nanti buktikanlah lai usaha maksimal yang dilakukan itu dari kesucian. Bapak Ibu, kalau orang bermula segala sesuatu yang dikerjakan dari kesucian, maka ujungnya pasti kepuasan. Coba kita lihat Bapak Ibu, orang kalau korupsinya menyimpang dari usaha yang kerjakannya, tidak ada kepuasan pada ujung kehidupan. Jadi sa'i itu dalam sekali maknanya. Bukan hanya berlari-lari tak kayak itu kan di Makkah itu. Ada makna metaforisnya gitu. Wukuf di Arafah. Itu inti pula dari haji. Seseorang kalau tidak pernah melakukan wukuf, walaupun lepas hajinya ke Makkah itu tidak wukuf, tidak sah hajinya. Al-hajju Arafah. Inti dari haji wukuf di Arafah. Wukuf itu bukan diam-diam tak kayak itu saja. Wukuf bermakna adalah berdiam sejenak, Arafah pengetahuan. Di situ maka kita dapat mengetahui siapa diri awak. Sia Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Jadi Arafah itu perenungan. Perenungan yang mendalam ketika dia berada dalam keadaan wukuf. Bukan manu-manu duduk-duduk saja kan. Ketika dia melontar jumrah. Melontar jumrah itu kan dulu melontar setan. Itu maknanya adalah bagaimana setelah dia pulang dari tanah air dia terus melawan setan. Kurang azan. Nyola ji adi rumah saya nyelai nak melawan setan namo itu Pak. Jadi si haji itu sebenarnya lah kalah setan dinya gitu. Tidak mampunya ditaklukkan oleh setan itu sendiri. Kalau nyalah haji gitu. Tapi kalau hajinya tidak mampu ditaklukkan setan, itu simbol saya putihnya. Tapi kemaburan haji tidak didapatnya. Dan yang terakhir adalah penyembelihan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu Bapak Ibu bukan hanya sekadar menyembelih. Sebab membayar dam itu kan menyembelih. Kalau hajinya tamat tua, dia menyembelih binatang kurban. Menyembelih itu bukan makna hakikatnya memang memutus leher. Tapi dibalik makna metaforis, menyembelih itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada pada dirinya. Gunanya binatang disembelih, sifat kebinatangan disembelih. Rakus, kikir, mau menang sendiri, menguasai, menekan orang-orang kecil, membuat kezaliman kepada rakyat. Itu kan sifat binatangan tu. Idik bentuk di pasar
Hidup bentuk di terminal. Nang kare kuat menekan ke bawah. Hukum hanya bagi orang lemah. Orang kuat-kuat nak hukum. Itu berarti menyembeli sifat kebinatangan tidak terlaksana pada jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu kita singkat, saya kira itu saja kajian kita pada saat ini. Semoga dari seluruh ritual ritual simbolisasi ibadah haji tidak dimaknai secara hakikat, tapi jauh lebih dari itu adalah makna metaforisnya. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah.